perjanjian dan onrecht mati gedaat tidak dapat ditimbulkan dari satu perikatan Sri Laksmi Anindita berdasarkan salinan putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Garis Miring, Tipikor Jakarta Pusat. Putusan nomor 102 Pit.Sus Strip TPK garis miring 2025 garis miring PN titik Jakarta atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza, MKAR, diperoleh fakta sebagai berikut. 19. 1. PT Pertamina, Persero, Badan Hukum berdasarkan surat keputusan nomor AHU strip 0008 395 AH.01.02 tahun 2018 tanggal 13 April 2018 dengan kegiatan usaha utama antara lain terkait eksplorasi minyak dan gas bumi, pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, BBM, BBGE, dan garis miring atau hasil garis miring produk lainnya untuk tujuan komersial. Kegiatan penyimpanan yang meliputi penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, BBM, BBGE, dan garis miring atau hasil garis miring produk lainnya untuk tujuan komersial. 2. PT Pertamina International Shipping, PT PIS, anak perusahaan. PT Pertamina yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat nomor AHU strip 005 7560.A H.0 1.01 tanggal 27 Desember 2016 dengan kegiatan usaha pengangkutan laut termasuk penyewaan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup data processing, equipment part lists, serta kegiatan usaha terkait. 19 eksaminer bernama lengkap Dr. Sri Laksmi Anindita SH, MH, dosen bidang studi Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 3. MK telah ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 24 Februari 2025 dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama, sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 603 Jo, Pasal 20 huruf CE Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH PJO. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lihat putusan nomor 102 Pitsus Strip TPK garis miring 2025 garis miring PN titik Jakarta atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza halaman 1 dan 3. 4. Dalam dakwaan penuntut umum dinyatakan sebagai berikut, MKAR adalah beneficial ownership PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, PT OTM, selaku Direktur Utama PT Mahameru Kencana Abadi, PT MKA, selaku Ultimate Shareholder PT Jenggala Maritim Nusantara, PT JMN. Lihat putusan halaman 24. Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2024 bertempat di kantor pusat PT Pertamina, Persero, di Graha Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur, nomor 11 sampai 13 Jakarta Pusat, kantor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan, tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yaitu dalam 1. Pengadaan sewa kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara, PT JMN, berupa AMKAR meminta Yoki Firnandi menjawab konfirmasi atas kepastian pendapatan sewa kapal dari PT PIS sebagai sumber pendanaan angsuran pinjaman, kredit investasi pembelian kapal milik PT JMN, sedangkan saat itu belum ada proses pengadaan sewa kapal antara PT JMN dengan PT PIS. B. MKAR melakukan pengaturan sewa kapal milik PT JMN dengan cara menambahkan kalimat kebutuhan pengangkutan domestik
dengan maksud agar dalam proses pengadaan tersebut, kapal asing tidak dapat mengikuti tender dan memastikan hanya kapal Suezmax milik PT JMN yang dapat disewa PT PAIS. CED MKAR melaksanakan proses pengadaan sewa kapal yang hanya bersifat formalitas, namun tetap dimenangkan sebagai pemegang sewa kapal pengangkut migas. 2. Sewa terminal bahan bakar minyak, TBBM. Sebagai berikut, A. MKR melalui Gading Ramadan Joedo, GRJ. Selaku Direktur PT TM menyampaikan penawaran kerjasama penyewaan TBBM kepada Hanung Budya Yuktianta, HBY, selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Persero. Meskipun mengetahui TBBM tersebut bukan dimiliki PT Tangki Merak, BDK MKR memberi persetujuan kepada GERJ untuk menandatangani nota kesepahaman kerjasama, jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan BBM kepada HBY meskipun TBBM belum dimiliki oleh PT Tangki Merak. CAMKR mendesak dilakukannya penunjukan langsung kepada PT Oil Tanking Merak meskipun kerjasama sewa TBBM dengan pihak OTEM tidak memenuhi kriteria pengadaan yang dapat dilakukan penunjukan langsung karena bukan barang garis miring jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama PT Pertamina dan bukan barang garis miring jasa yang tidak dapat ditunda keberadaannya atau business critical asset, bukan kegiatan yang bersifat spesifik karena alasan tertentu hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang garis miring jasa, sewa TBBM, bukan termasuk pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode pelelangan atau pemilihan langsung. Lihat putusan halaman 27. D. MKAR memberikan biaya penyewaan TBBM menjadi lebih mahal dan menghilangkan klausula kepemilikan aset. OTM dalam perjanjian sewa menyewa TBBM sehingga pada akhir perjanjian aset TBBM Merak tidak menjadi milik PT Pertamina Persero. Lihat putusan halaman hal 27. 3. Tahun 2014 PT Oil Tanking Merak diakuisisi oleh PT TM dan berubah mana menjadi PT OTM sesuai Akta Notaris Asoya Ratam, SH, MKN. Nomor 25, tanggal 23, Januari 2015. Komposisi, pemilik saham PT OTM adalah 99,9976% saham tercatat atas nama PT Tangki Merak dan 0,0022% saham milik PT Bandelero. Komposisi kepemilikan saham PT OTM berubah pada tanggal 15 Juli 2015 menjadi 90%. Saham tercatat atas nama PT TM dan 10% saham milik Oro Storage, HK Limited. Lihat putusan halaman 84-88. 4. Kerjasama penyewaan tangki atau akuisisi dari fasilitas tangki milik pihak ketiga untuk kepentingan Strategic Petroleum Reserve (SPR) masuk dalam daftar usulan RJ PP 2012 sampai 2017 yang disahkan tanggal 29 Juni 2012 dan RKAP 2013. SPR adalah cadangan penyangga energi yang merupakan milik negara dan digunakan dalam keadaan darurat dengan besaran kapasitas volume 288.000 kiloliter. 5. Tidak ada pihak swasta yang memiliki dan menawarkan penyewaan kapasitas volume terminal BEBM sebesar 288.000 kiloliter PT OTM yang dimiliki oleh PT TM, pemilik saham mayoritas PT OTM, memiliki terminal BBM sebesar 288.000 kiloliter. 6. Pertamina Persero menerima penawaran penggunaan secara eksklusif terminal tangki BBM dari PT TEM. Tidak ada pihak lain yang bisa memakai TBBM PT OTM. 7. Bahwa PT OTM atau PT Tangki Merak menawarkan fasilitas tangki storage dan dermaga yang bisa menerima tanker besar dengan surat nomor 003-TM strip JK T-V-2013 tanggal 24 Mei 2013 kepada PT Pertamina Persero
Berdasarkan hasil evaluasi PT Pertamina disampaikan yakni A. Lokasi terminal sangat strategis di ujung barat Pulau Jawa, sehingga dapat digunakan untuk suplai ke Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. B. Memiliki dermaga L kapasitas 100.000 DWT, sehingga Pertamina dapat mendatangkan impor dari banyak sumber dengan kargo sebesar 100.000 kiloliter, untuk kemudian di-backloading ke beberapa terminal BIBEM yang selama ini mendapat pasokan premium impor, sehingga security of supply lebih terjamin karena produk sudah berada di dalam negeri. C. Merupakan terminal automation yang terintegrasi proses penerimaan, penimbunan, dan penyaluran dengan standar safety yang tinggi. D. Mekanisme yang ditawarkan adalah sistem throughput fee dengan masa sewa 10 tahun yang dapat diperpanjang 10 tahun kemudian. 5. Pada tanggal 5 Maret 2014, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero dengan surat kuasa dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero menandatangani nota kesepahaman antara PT Pertamina Persero dengan PT Oil Tanking Merak. Jangka waktu kerja sama 10 tahun, jumlah throughput minimum 288.000 kiloliter per bulan, dan biaya throughput yang akan dinegosiasikan. Perjanjian akan dibuat dan ditandatangani antara PT Pertamina Persero dengan PT Oil Tanking Merak, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya, setelah PT Tangki Merak secara efektif berkedudukan sebagai pemilik saham mayoritas PT Oil Tanking Merak. Terkait hal yang menjadi persyaratan harus telah dipenuhi agar perjanjian dapat berlaku efektif. Nota kesepahaman tersebut diadendum pada tanggal 22 Juli 2014. 6. Pertamina meminta Pusat Penelitian Pranata Pembangunan UI, Pranata UI, untuk melakukan perhitungan throughput fee 20 yang akan digunakan sebagai dasar OE Pertamina. 21 hasil kajian disampaikan melalui memo tanggal 11 Maret 2014, yaitu $6,7766 Amerika Serikat per kiloliter. Kemudian dinegosiasikan tanggal 19 Juni 2014 menjadi $6,5 Amerika Serikat per kiloliter yang akhirnya tertuang dalam kontrak kerjasama tanggal 22 Agustus 2014. 7. PT PIS guna memenuhi RKAP 2023 berencana membeli kapal Suezmax, namun rencana tersebut batal dilaksanakan karena tidak mendapat persetujuan dikarenakan masih terdapatnya catatan-catatan. 20 throughput fee adalah biaya yang dikenakan atas volume barang atau jasa yang diproses atau didistribusikan melalui suatu fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Biaya ini sering disebut sebagai biaya konsensi. 21 Operating Excellence adalah pendekatan terstruktur untuk memastikan kegiatan operasional berjalan secara efisien, aman, dan konsisten guna mencapai kinerja kelas dunia. OE Pertamina berakar pada budaya Health, Safety, Security, dan Environment (HSSE) yang kuat dan terintegrasi ke dalam seluruh lini bisnis. Dari tim Gate Review, maka Final Investment Decision (FID) pembelian kapal Suezmax belum dapat diberikan persetujuan, dan kapal Suezmax Ridgebury Leslie B. mundur dari penawaran. Berdasarkan informasi dari fungsi procurement ketika rapat tanggal 6 April 2023, diketahui bahwa kapal yang sebelumnya ditawarkan kepada PT PIS telah terjual kepada pihak lain, yaitu PT JMN. Hal ini dapat diketahui dari Memorandum of Agreement (MOA) tanggal 10 April 2023 antara Ridgebury Leslie Alpha LLC yang diwakili oleh Nikhil Sarna selaku attorney in fact dengan PT JMN yang diwakili oleh Aryo Wicaksono selaku Direktur Utama PT JMN serta dijamin oleh MKAR selaku Direktur Utama PT Mahameru Kencana Abadi dengan harga beli kapal Suezmax Ridgebury Leslie B senilai $54.500.000 Amerika Serikat. Lihat putusan halaman 53 dan 54. 8. Pembiayaan pembelian kapal dilakukan PT JMN dengan penggunaan fasilitas kredit investasi Bank Mandiri. Realisasi pembelian 3 kapal PT JMN dengan fasilitas kredit investasi Bank Mandiri
yaitu VLGC Gas Barrel Jenggala 21 senilai 59.290.000 dolar Amerika Serikat pada tanggal 28 Maret 2023. Suezmax Ridgebury Leslie B. Jenggala Nasim senilai 54.500.000 dolar Amerika Serikat tanggal 10 April 2023 dan MRGC Nashwan Jenggala Bango senilai 30.300.000 dolar Amerika Serikat pada tanggal 26 Mei 2023. Lihat putusan halaman 60. Perjanjian fasilitas kredit investasi dilakukan antara PT JMN dengan Bank Mandiri sebagai badan hukum yang sah. 9. Perjanjian sewa menyewa kapal milik PT JMN dengan PT Pertamina, garis miring PT PIS dalam pengadaan minyak mentah, garis miring BBM dan 2 kapal pengangkut LPG. Pada tahun 2023 dilakukan berdasarkan waktu garis miring Time Charter Party A. Kapal Jenggala Nasim dituangkan dalam perjanjian sewa. Berdasarkan waktu garis miring Time Charter Party MT Jenggala Nasim. Nomor 156 garis miring TCP garis miring X garis miring 2023. Tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Brilian Perdana selaku Direktur Operasi PT PIS dan Aryo Wicaksono selaku Direktur Utama PT JMN dengan rekening pembayaran uang sewa melalui Bank Mandiri atas nama PT Jenggala Maritim Nusantara. B. Kapal Jenggala Bango dituangkan dalam perjanjian sewa berdasarkan waktu garis miring Time Charter Party LPG garis miring C Jenggala Bango. Nomor 195 garis miring TCP garis miring 12 garis miring 2023 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arif Sukmara selaku Direktur Gas, Petrochemical, dan New Business P. TPIS dan Aryo Wicaksono selaku Direktur Utama PT JMN dengan rekening pembayaran uang sewa melalui Bank Mandiri atas nama PT Jenggala Maritim Nusantara. C. Kapal Jenggala 21 dituangkan dalam perjanjian sewa. Berdasarkan waktu garis miring Time Charter Party LPG garis miring C. Jenggala 21 nomor 041 garis miring TCP garis miring 4 garis miring 2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yoki Firnandi selaku Chief Executive Officer PT PIS dan Aryo Wicaksono selaku Direktur Utama PT JMN dengan rekening pembayaran uang sewa melalui Bank Mandiri atas nama PT Jenggala Maritim Nusantara. 10. PTOTM didirikan berdasarkan Akte Notaris Achmad Abid SH nomor 3 tanggal 8 September 2006. 90% saham PTOTM dimiliki oleh PT Tangki Merah. Tahun 2014 PT Tangki Merak mengakuisisi PT Oil Tanking Merak dan berubah namanya menjadi PT Orbit Terminal Merak sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam SH MKN nomor 25 tanggal 23 Januari 2015. PTOTM bergerak di bidang penyewaan fasilitas fuel terminal garis miring terminal BBM yang berada di Pelabuhan Merak, Cilegon yang berfungsi sebagai terminal penerimaan BBM untuk selanjutnya didistribusikan ke tempat lain. 11. PT JMN didirikan pada tanggal 10 Februari 2023 berdasarkan Akta Notaris Emira Fauzia Karyana nomor 17. Bergerak dalam bidang pelayaran yaitu usaha pengangkutan dan pergudangan antara lain pengangkutan laut dalam negeri maupun luar negeri. Lihat putusan halaman 54. 12. MKR didakwakan memperkaya diri sendiri karena menyebabkan PT Pertamina, Persero, membayar lebih besar dari seharusnya. Kerugian yang didakwakan adalah 2.905.020.003.854 rupiah dalam kegiatan sewa, terminal bahan bakar minyak milik PT OTM, dan 9.860.000
$514,31 dolar Amerika Serikat dan $1.373.619.047 dalam pengaturan pengadaan sewa 3 kapal milik PT JMN, sehingga total kerugian yang didakwakan adalah $2.993.622,901 dan $9.860.514,31 Amerika Serikat. Pertanyaan hukum. 1. Hubungan hukum apa yang terjadi antara MKAR, PT Orbit Terminal Merak, PT OTM, garis miring PT Jenggala Maritim Nusantara, PT JMN, dengan PT Pertamina, Persero? 2. Apakah perjanjian yang sah dapat menjadi dasar terjadinya onrechtmatige? Dat? 3. Apakah perbedaan onrechtmatige dat dengan wederrechtelijk dan bagaimana penyelesaian hukumnya? Analisis hukum. 1. Hubungan hukum apa yang terjadi antara MKAR, PT Orbit Terminal Merak, PT OTM, garis miring PT Jenggala Maritim Nusantara, PT JMN, dengan PT Pertamina, Persero? Berdasarkan fakta yang dituliskan di atas, maka dapat disampaikan bahwa MKAR, PT OTM, PT JMN, PT Pertamina, Persero, dan PT PIS adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah semua yang dapat mengemban hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. 22 subjek hukum secara keperdataan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang, pribadi kodrati, dan badan hukum. MKAR adalah subjek hukum pribadi kodrati, sedangkan PT OTM, PT JMN, PT Pertamina, Persero, dan PT PIS adalah subjek hukum berupa badan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara PT OTM dengan PT Pertamina, Persero, dan PT JMN dengan PT PIS, anak perusahaan Pertamina, Persero, adalah hubungan hukum perdata yang biasa dikenal dengan perikatan. Mr. Dr. Haji F. Volmar dalam buku Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht menyatakan bahwa perikatan adalah dasar hubungan hukum yang timbul di antara anggota masyarakat dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Sumber perikatan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, adalah persetujuan, perjanjian, atau undang-undang. 23. 22 Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, edisi 1, cetakan 1, Jakarta, CV Gitamajaya, 2008, halaman 19. 23 Subekti R dan R. Citro Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, Cetna 13, Jakarta, PT Pranya Paramita, 2004, pasal 1233. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 24 tiga fungsi yang tercermin dalam istilah perjanjian atau persetujuan, overeenkomst, menurut Schut sebagaimana dikutip Herlien Budiono dalam Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia adalah merujuk pada 1. Tindakan mencapai kesepakatan atau saling berjanji. 2. Akibat darinya, muatan isi dari apa yang disepakati atau diperjanjikan. Dan 3. Hubungan hukum, hubungan-hubungan hukum yang muncul darinya atau perikatan. 25. Definisi perjanjian dan garis miring atau persetujuan sebagaimana tercantum pada pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang diatur di dalam pasal 1313 KUH Perdata disebut juga sebagai perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang memunculkan perikatan, dapat berupa perjanjian yang menciptakan, mengubah, mengisi, atau menghapuskan perikatan.
Dalam perjanjian obligatuar, para pihak bermaksud untuk menciptakan hubungan-hubungan di bidang hukum kekayaan, vermogensrechtelijke, atas dasar mana satu pihak diwajibkan memenuhi suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak, atau bertimbal balik. Hartkamp menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain, sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak bertimbal balik. Berdasarkan pengertian tersebut, ciri atau karakteristik umum lainnya dari pengertian perjanjian adalah: 1. Perjanjian bentuknya bebas, namun untuk beberapa perjanjian suatu bentuk khusus dipersyaratkan oleh perundang-undangan. 24. Sudikno Mertokusumo mengenal hukum suatu pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1987, halaman 97. 25 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian. Berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, halaman 143. 2. Tindakan hukum harus terbentuk oleh atau melalui kerjasama dari dua atau lebih pihak. 3. Pernyataan-pernyataan kehendak yang berkesesuaian tersebut tergantung satu dengan yang lainnya. 4. Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk memunculkan akibat hukum. Dan 5. Akibat hukum inti dimunculkan demi kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak bertimbal balik. Perjanjian antara para pihak dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, maka dalam praktek perjanjian tersebut seringkali dinamakan kontrak. Subekti menyatakan bahwa perkataan kontrak mempunyai arti yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. 26 PS Atiyah dalam buku An Introduction to the Law of Contract menyebutkan tiga tujuan dasar kontrak secara singkat adalah: 1. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya. 2. Mencegah pengayaan, upaya memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar. Dan 3. Mencegah timbulnya jenis kerusakan garis miring kerugian tertentu. 27. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, maka peristiwa yang terjadi antara dua orang atau pihak yang saling berjanji kepada satu sama lain menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau pihak tersebut yang dinamakan persetujuan, perjanjian. Dalam bentuknya perikatan yang bersumber dari persetujuan, perjanjian, merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji dan kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis. Suatu persetujuan, perjanjian, dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 28 syarat. 26 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2005, halaman 1. 27 PS Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, 5th edition, New York Oxford University, Press Inc., 1995, halaman 35. 28. Lihat pasal 1338, alinea 1 KUH Perdata. Syarat sahnya suatu persetujuan, perjanjian, yang tercantum dalam pasal 1320 KU Perdata dengan sendirinya berlaku juga bagi sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata adalah: 1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian konsensus. 2.
Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, capacity. 3. Ada suatu hal yang tertentu, a certain subject matter. 4. Ada suatu sebab yang halal, legal cause. Keempat, syarat sahnya perjanjian tersebut selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut. 1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, konsensus, atau yang biasa dikenal adanya sepakat di antara mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sudikno menyatakan bahwa kehendak atas kesepakatan tersebut harus diberitahukan kepada pihak lain, baik secara tertulis, lisan bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun. 29. Karena kehendak yang ada haruslah kehendak yang senyatanya, bukan kehendak yang dipernyatakan, sebagaimana dinyatakan oleh George W. Patton, a secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declared. 30. Menurut pasal 1321 KUH Perdata, suatu sepakat yang sah dipandang tidak ada bila sepakat tersebut diberikan karena ada kekhilafan, dwelling, paksaan, duang, ataupun penipuan, bedroh. Tidak dapat dikatakan sepakat apabila dalam sebuah perjanjian terdapat cacat kehendak. Salah satu cacat kehendak adalah penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata. Penipuan, bedrog, merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika 29. Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2004, halaman 98. 30. George W. Patton, Textbook of Jurisprudence, Oxford, 1951, halaman 335. Tidak dilakukan tipu muslihat tersebut, bedrock tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. R. Subekti memberikan petunjuk bagaimana penipuan terjadi dalam suatu kesepakatan, yaitu apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya. 31. Kesimpulannya, para pihak dalam mengikatkan diri harus benar-benar bebas dari tekanan dan murni atas kehendak sendiri oleh dan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum hanyalah kesepakatan yang tidak terdapat kecacatan di dalamnya. Apabila terjadi cacat kehendak dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Dalam suatu kontrak, kesepakatan dapat diketahui dengan dibubuhkannya tanda tangan. Tanpa adanya tanda tangan dalam suatu kontrak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak tersebut belum memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian ini, yaitu kesepakatan. 2. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan. Jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan, tidak cakap dinyatakan secara jelas dalam pasal 1329 KUH Perdata. Subjek hukum berupa orang dinyatakan tidak cakap diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu bila belum dewasa, ditaruh di bawah pengampuan, dan tidak berakal sehat. Cidir Ali menuliskan pengertian badan hukum menurut E. Utrecht dan R. Subekti. Pengertian badan hukum menurut E. Utrecht yaitu badan yang menurut hukum berkuasa, berwenang, menjadi pendukung hak. Selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat bukan manusia. R. Subekti adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. 32. 31 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1984, halaman 24. 32 Cidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni, 1999. Halaman 18-19.
Kewenangan melakukan suatu tindakan hukum sangat mempengaruhi kecakapan subjek hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Untuk pribadi hukum, maka organ yang dapat bertindak mewakilinya telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu untuk perseroan terbatas. Organ yang dapat mewakilinya adalah direksi, untuk yayasan dan koperasi. Maka organ yang dapat mewakilinya adalah pengurus yayasan dan pengurus koperasi. Penerima dan pemberi kuasa adalah mereka yang dinyatakan cakap menurut hukum dan undang-undang. Subjek hukum yang mengadakan suatu perjanjian haruslah jelas. Apakah pribadi kodrati, orang, atau pribadi hukum, badan hukum, agar jelas siapa yang mengemban hak dan kewajiban dari prestasi yang diperjanjikan. Dalam suatu kontrak, kecakapan bertindak dapat dilihat dari identitas para pembuatnya. Kecakapan pribadi kodrati dapat diketahui dari kartu tanda penduduk. Berita negara yang memuat pengumuman badan hukum, khususnya terkait pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran perseroan terbatas, yayasan atau perkumpulan dapat menjadi rujukan apakah subjek hukum tersebut merupakan badan hukum atau tidak. Siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan terkait atau anggaran dasar badan hukum tersebut. 3. Suatu hal tertentu, a certain subject matter. Hal yang dapat diperjanjikan adalah hal atau barang yang jelas dan tertentu, sesuai pasal 1332 sampai 1334 KUH Perdata. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, harus mengenai hal tertentu, harus jelas diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. J. Satrio menyimpulkan bahwa suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi dalam perjanjian tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. 33. Apapun yang ditentukan untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat pastilah merupakan kebendaan. Baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang pasti harus telah dapat ditentukan pada saat 33 J. Satrio, Hukum Perikatan yang timbul dari perjanjian, Buku 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, halaman 166. Janjian dibuat. Dalam suatu kontrak, objek perjanjian yang jelas dan tertentu dengan kondisi atau ketentuan yang disepakati secara rinci merupakan bagian penting. Objek perjanjian merupakan tujuan dibuatnya suatu kontrak. 4. Suatu sebab yang halal, isi dan tujuan perjanjian tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sesuai ketentuan. Pasal 1335 sampai 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa sebab yang halal adalah a. Bukan tanpa sebab, b. Bukan sebab yang palsu, c. Bukan sebab yang terlarang. Syarat sahnya perjanjian tersebut pada pokoknya dibagi menjadi dua kelompok syarat, yaitu 1. Syarat subjektif dan 2. Syarat objektif. Unsur sepakat dan kecakapan menyangkut subjek atau orang termasuk dalam syarat subjektif, sedangkan dua unsur terakhir, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal menyangkut objek, adalah termasuk dalam syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Pihak yang dapat memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau tidak menyetujui. Tidak dipenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Sebagaimana dikemukakan, syarat sah perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku 3 KUH Perdata yang pada asasnya menganut sistem terbuka. Hal ini dinyatakan oleh Profesor Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, yaitu hukum perjanjian bersifat terbuka, di mana hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 34. Maksudnya, para pihak bebas mengadakan perjanjian asal
tidak melanggar undang-undang. 34 Profesor Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2005. Halaman 13. Ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam proses peradilan, yang berhak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian adalah majelis hakim. Sedangkan untuk di luar pengadilan, yang berlaku adalah kesepakatan para pihak, sebagaimana dituangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Adanya kehendak bebas dari para pihak dalam membuat perjanjian dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2356 K/miring PDT/miring 2008 tertanggal 28 Februari 2009, yaitu Mahkamah Agung berpendapat bahwa perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan misbruik van omstandigheden yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak adanya kehendak yang bebas dari salah satu pihak. Dalam membuat suatu perjanjian yang sah, perlu diperhatikan dan dipenuhi beberapa asas-asas dalam perjanjian, yaitu 1. Asas konsensualisme, yaitu adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. 35. Menurut Profesor Subekti, asas konsensualisme berkaitan dengan penghormatan martabat manusia, yaitu dengan diletakkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Meletakkan kepercayaan perkataan seseorang berarti menganggap orang itu sebagai kesatria. 36 Abdul R. Saliman dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa konsensualisme adalah dasar timbulnya perjanjian, karena perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus, kata sepakat atau persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. 37 asas konsensualisme menjadi dasar konsep ilmu hukum Romawi dan hukum kanonik. Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak, konsensus dari para pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka adalah pendapat Herlien Budiono. 38 Profesor Dr. Mariam. 35 Ridwan Khairandi, Itikat Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Halaman 27. 36 Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung, Alumni 1986. Halaman 17. 37 Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Jakarta, Kencana, 2006, halaman 50. 38 Herlien Budiono. Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia, hukum perjanjian. Berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia, Bandung, PT, Citra Aditya Bakti, 2006. Halaman 95. Darus Badrul Zaman, SH, melukiskan kesepakatan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui, overeenstemmende wilsverklaring, antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran, offerte. Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi, acceptatie. 39. Terkait timbulnya atau terjadinya perjanjian di antara para pihak, terdapat beberapa ajaran, yaitu Kaji, teori kehendak, Wills Theory, mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat. B. Teori pengiriman, Versen Theory, mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. C. Teori pengetahuan, Vernemmings Theory, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. D. Teori kepercayaan, Vertrauenstheorie, mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. 2. Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak untuk mengadakan
atau tidak mengadakan perjanjian. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian adalah pengertian yang disampaikan oleh Ridwan Khairandi. Dengan asas kebebasan berkontrak, setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. 40. Kebebasan berkontrak juga memberikan peluang bagi para pihak untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Anfulen, opsional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Halaman 38. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut Hukum Perjanjian Indonesia menurut Sultan Remis Jahdaini adalah A. Kata kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. B. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa lagi ia ingin membuat perjanjian. C. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya. D. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. E. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. 41. Asas kebebasan berkontrak juga ditemui di negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law. Sistem asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, dikenal dengan istilah laissez-faire. Laissez-faire menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara bebas dan atas kemauan sendiri dianggap mulia dan harus dilaksanakan. Kontrak tersebut tidak boleh dicampuri termasuk oleh pengadilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Peter Billis, "Men of full age and understanding shall have the utmost liberty of contracting, and that contracts which are freely and voluntarily entered into shall be held sacred and enforced by the courts. You are not lightly to interfere with this freedom of contract." 42. Herliene Budiono menyatakan bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan. 43. 3. Pacta sunt servanda, yakni apa yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Beberapa pendapat terkait asas kekuatan mengikatnya kontrak adalah sebagai berikut. 41 Sultan Remis Jahdaini. Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia. Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993. Halaman 47. 42 Peter Billis Business Law, edisi ketiga The Federation Press, 1991, halaman 370. 43 Herliene Budiono Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Hukum perjanjian berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006. Halaman 95-96. Harold J. Berman menyatakan bahwa hukum kanonik menambah beberapa prinsip sistem hukum perjanjian Romawi, yaitu 1. Prinsip mengikatnya janji bagi mereka atau para pihak yang membuatnya. 2. Janji merupakan kausa dasar kontrak. Apa yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Sebagaimana layaknya undang-undang adalah pengertian prinsip pacta nuda servanda sunt, atau yang lebih dikenal sebagai pacta sunt servanda. 44. R. Veenstra dan M. Asman Contract menyatakan bahwa dekret Paus Gregorius IX, Pacta Quantum Cumque Nuda Servanda Sunt, kesepakatan betapapun tanpa dikukuhkan dengan sumpah harus dipenuhi, adalah asal mula timbulnya dan berlakunya asas ini, yaitu para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat. 45. Hukum kanonik dimulai dari prinsip penitisial bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sini lahir prinsip pacta sunt servanda. 46 Pacta sunt servanda
yakni apa yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Fred B.G. Tumbuhan menyatakan bahwa asas ini memberi kekuatan mengikatnya perjanjian. Verbindende Kracht van de Overeenkomst merupakan kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Konsekuensinya hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak. 47. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri. Janji dari kata-kata yang diucapkan sifatnya mengikat. Charles Fried menyatakan dasar kekuatan mengikat suatu janji terletak pada moral. Perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak, dan mereka yang menentukan ruang lingkup serta cara pelaksanaannya. 48. 44 Harold J. Berman, Law and Revolution, The Formation of Western Legal Tradition, Cambridge, Harvard University Press, 1999, halaman 246 sampai 247. 45 R. Veenstra dan M. Asman, Contract, Aspekten van de Begrippen Contract en Contractsvrijheid in Historisch Perspectief Tweede Druk, Deventer, 1988, halaman 40. 46 lengkapnya adalah Pacta Nuda Servanda Sun. Apa yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak memiliki kekuatan mengingat bagi para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Lihat Ridwan Khairandi, Obdotsak Sit, halaman 38. 47 Fred B.G. Tumbuhan, Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya. Jakarta, Juli 1998, halaman 1. 48 Charles Fried, Contract as Promise, A Theory of Contractual Obligation, Massachusetts, Dan, London, England, Harvard University Press, 1981, halaman 2-3. 4. Asas kepribadian, Personality Principle, dalam perjanjian, diatur dalam pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat memberikan manfaat atau kerugian kepada pihak ketiga, pihak luar. Artinya ikatan perjanjian hanya ada antara subjek hukum yang bersepakat. Berdasarkan kasus posisi tidak tampak perikatan yang timbul antara MKAR dengan PT Pertamina, Persero, atau PT PIS. MKAR bertindak sebagai pribadi kodrati, bukan organ PT OTM maupun PT JMN. Perikatan yang terjadi antara PT OTM PT JMN dengan PT Pertamina Persero timbul karena ada kesepakatan perjanjian terkait sewa tangki storage dan dermaga dan perjanjian sewa kapal. Perjanjian sewa termasuk perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. 49. Dalam hal ini PT OTM, PT JMN adalah pihak yang memberikan kenikmatan dari sesuatu barang, tangki storage dan dermaga, serta kapal untuk mengangkut minyak mentah dan LPGE. Di pihak lain, PT Pertamina, Persero, adalah pihak yang melakukan pembayaran atas suatu harga. Apakah perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan bakar, terminal BBM, tangki storage dan dermaga, antara PT OTM dengan PT Pertamina, Persero, adalah perjanjian yang sah sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1320 KUH Perdata akan diuraikan di bawah ini. 1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, konsensus, atau yang biasa dikenal adanya sepakat di antara mereka yang mengikatkan dirinya. Pihak PT OTM dan PT Pertamina, Persero, tidak langsung terjadi, melainkan melalui pemenuhan beberapa persyaratan dan tahapan. Berdasarkan fakta yang terdapat dalam lihat putusan halaman 98 dan seterusnya. Adapun beberapa persyaratan atau condition precedents, CEPE,
atau syarat pendahuluan yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia jasa, dalam hal ini PTOTM, sebelum perjanjian dapat wetbox. Cetakan 13. Jakarta. PT. Perannya Paramita, 2004, Pasal 1548. Dinyatakan berlaku efektif. Syarat utama yang diminta adalah bukti bahwa PT Tangki Merak telah secara efektif berkedudukan sebagai pemilik saham mayoritas dari PT Oil Tanking Merak. Dokumen yang disyaratkan meliputi a. Salinan akta mengenai keputusan pemegang saham PT Oil Tanking Merak mengenai persetujuan pengalihan saham kepada PT Tangki Merak. B. Surat keterangan dari notaris yang menerangkan bahwa akta jual beli saham tentang pengalihan saham tersebut telah ditandatangani. C. Salinan akta jual beli saham tentang pengalihan saham kepada PT Tangki Merak tanpa keharusan mencantumkan nilai transaksi. D. Terdaftar dalam vendor list _SKT. PTOTM diwajibkan memiliki surat keterangan terdaftar SKT dan masuk dalam daftar rekanan mampu di sistem Pertamina sebelum kontrak dapat dijalankan secara sah. Penandatanganan kontrak sewa menyewa TBBM antara PT OTM dan PT Pertamina Persero tidak terjadi seketika, melainkan melalui beberapa tahapan. Hal ini tergambar dari persuratan yang terjadi di antara para pihak, yaitu A. 24 Mei 2013. PT Tangki Merak pertama kali menyampaikan surat penawaran kerjasama penggunaan Terminal BBM kepada Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina. B.K. 28 Januari 2014. Dilakukan pembahasan draft nota kesepahaman di Bogor yang dituangkan dalam resum kesepakatan bersama antara Pertamina dan PT Tangki Merak. C. 5 Maret 2014. Penandatanganan nota kesepahaman MOU antara PT Pertamina Persero dan PT Tangki Merak untuk jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan BBM. D. 22 Juli 2014. Penandatanganan adendum nota kesepahaman. Jangka waktu MOU diperpanjang dari 4 bulan menjadi 8 bulan karena PT Tangki Merak belum memenuhi persyaratan CEP yang diajukan Pertamina. 21 Agustus 2014, Risalah Rapat Direksi, RRD. Nomor RRD strip 116 C00000 2014 strip S4 diterbitkan untuk menetapkan pemenang penunjukan langsung dan memberikan wewenang penandatanganan perjanjian kepada Direktur Pemasaran dan Niaga. FF 22 Agustus 2014. Penandatanganan perjanjian jasa. Penerimaan, penyimpanan dan penyerahan BB. M nomor 024-FC 00000-2014 strip S0 untuk jangka waktu 10 tahun. Namun, perjanjian ini belum efektif karena CEP belum terpenuhi sepenuhnya. G. 6 November 2014. Penandatanganan berita acara prasyarat lengkap yang menyatakan seluruh dokumen CEP telah dipenuhi. Tanggal ini menjadi titik dimulainya keberlakuan efektif perjanjian. Hari 10 November 2014. Penandatanganan berita acara siap operasi setelah dilakukan uji coba operasi pada fasilitas terminal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pencapaian kesepakatan untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa TEBBM antara PT OTM dengan PT Pertamina Persero pada tanggal 22 Agustus 2014 dimulai sejak tanggal 24 Mei 2013, kurang lebih 15 bulan, dan perjanjian tersebut berlaku efektif baru di bulan November 2014, kurang lebih 18 bulan sejak penawaran kerjasama. 2. Para pihak yang membuat kesepakatan adalah pihak yang cakap bertindak membuat perjanjian. Para pihak yang menandatangani perjanjian pada tanggal 22 Agustus 2014 adalah badan hukum, yaitu PTOTM dan PT Pertamina Persero. PTOTM berstatus badan hukum berdasarkan surat keputusan pengesahan Menteri Hukum dan HAM nomor W7-0125 8HT.0 1.01 strip TH.2006 tanggal 4 Oktober 2006.
dan perubahan anggaran dasarnya terakhir pada saat kontrak ditandatangani dengan Akta Nomor 19 tanggal 19 Juni 2012 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor AHU strip 38875 AH.0.1.02 tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 berkedudukan di Jakarta dan dalam perjanjian ini diwakili oleh Gading Ramadan Joedo sebagai direktur, sedangkan PT Pertamina Persero diwakili oleh Hanung Budia Yuktianta sebagai direktur pemasaran dan niaga. Hanung Budia Yuktianta, direktur pemasaran dan niaga PT Pertamina Persero, telah 101 diberi kuasa untuk menandatangani kontrak berlaku mulai 28 April 2014 oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero setelah mendapat persetujuan tertulis dari seluruh Dewan Direksi. 3. Suatu hal tertentu dalam perjanjian ini, objek yang diperjanjikan adalah kenikmatan penggunaan storage dan dermaga untuk waktu tertentu, termasuk penggunaan dermaga untuk sandar. Hal tertentu yang menjadi dasar tercapainya perjanjian adalah adanya TBBM berkapasitas besar dengan kapasitas jetty yang dapat disandari oleh kapal yang memiliki kapasitas 110.000 deadweight tonnage (DWT) yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan PT Pertamina Persero untuk peningkatan kapasitas timbun ketersediaan BBM sebesar 400.000 kiloliter pada saat RJP 2012 sampai 2016. Adanya aset PTOTM berupa storage yang dapat menampung hingga 288.000 kiloliter dan kapasitas jetty yang mampu menampung kapal yang muatannya sampai 110.000 deadweight tonnage (DWT). Jangka waktu dan harga sewa yang kemudian dituangkan dalam perjanjian telah dinilai oleh pihak ketiga sebelum perjanjian dilaksanakan, yaitu Pranata UI. Hal tertentu berupa penyewaan TBBM dengan kapasitas jetty berkapasitas besar, jangka waktu 10 tahun, juga harga sewa. Harga sewa yang dihitung sebelum perjanjian ditandatangani semula adalah $6,7766 Amerika Serikat per kiloliter. Kemudian dinegosiasikan tanggal 19 Juni 2014 menjadi $6,5 Amerika Serikat per kiloliter yang akhirnya tertuang dalam kontrak kerjasama tanggal 22 Agustus 2014. 4. Sebab yang halal, perihal sewa telah masuk dalam daftar usulan RJ PP 2012 sampai 2017 yang disahkan tanggal 29 Juni 2012 dan RKAP 2013. Hal yang diperjanjikan juga sesuai dengan bidang usaha para pihak dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Adanya persyaratan yang dimintakan oleh PT Pertamina Persero kepada PT OTM ada jangka waktu sekitar 18 bulan sejak penawaran hingga penandatanganan perjanjian, dan adanya negosiasi harga menyebabkan adanya penerapan asas kebebasan berkontrak. Asas Pakta Sunt Servanda mutlak diterapkan dalam perjanjian ini karena para pihak telah mencapai kata sepakat. Hal lain yang menjadi bukti perjanjian ini tidak melanggar syarat subjektif dan objektif adalah hingga saat ini perjanjian sewa menyewa storage dan dermaga tidak pernah dibatalkan atau dimintakan. Pembatalan baik berdasarkan kesepakatan para pihak maupun berdasarkan putusan pengadilan. Setelah habis masa kontrak di tahun 2024, saat ini PT Pertamina Persero masih memperpanjang kontrak tersebut selama 10 tahun dari tahun 2024 sampai 2034, lihat putusan halaman 254. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum PT OTM dengan PT Pertamina Persero adalah hubungan hukum perdata, perikatan, yang bersumber dari perjanjian. Semua akibat hukum yang terjadi akibat adanya perjanjian hanya mengikat dan berlaku untuk para pihak yang menandatangani perjanjian, yaitu PT OTM dan PT Pertamina Persero, sesuai asas kepribadian dalam kontrak. Pembayaran dilakukan PT Pertamina Persero ke rekening atas nama PT OTM, Bank BRI dan Bank Mandiri. Lihat putusan halaman 118. Tidak ada sangkut paut dengan MKAR.
Selama periode 2014 sampai dengan 2024, PT Pertamina Persero dan garis miring atau PT Pertamina Patraniaga telah membayar biaya sewa throughput fee kepada PT Orbit Terminal Merak melalui rekening atas nama PTOTM, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 601K garis miring, SIP garis miring 1975, tertanggal 20 April 1977, menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan, tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan. Seharusnya tergugat digugat sebagai pengurus yayasan. Dalam hal ini tidak ada hubungan hukum keperdataan antara MKAR dengan PT Pertamina Persero yang berasal dari perjanjian sewa-menyewa. Yang ada adalah hubungan keperdataan antara PT OTM dengan PT Pertamina Persero. Apakah perjanjian sewa menyewa 3 kapal pengangkut minyak mentah dan LPGE antara PT JMN dengan PT Pertamina International Shipping, PT PIS, anak perusahaan PT Pertamina Persero, adalah perjanjian yang sah sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1320 KUH Perdata, akan diuraikan di bawah ini. 1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Konsensus, atau yang biasa dikenal adanya sepakat di antara mereka yang mengikatkan dirinya. Pihak PT JMN dan PT PIS tidak langsung terjadi, melainkan melalui tender atau pelelangan. Berdasarkan putusan Aquo dijelaskan bahwa dalam dokumen penawaran, Invitation to Bid, CITB, dan Term of Reference, TOR, nomor 3675 garis miring PIS, 6210 garis miring 2, 1023 strip S7, Pertamina menetapkan sejumlah persyaratan teknis dan administratif 103 yang harus dipenuhi oleh penyedia kapal, yakni A. Bendera kapal, kapal wajib berbendera Indonesia. Hal ini didasarkan pada asas kabotaj yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang mensyaratkan pengangkutan di perairan domestik harus menggunakan kapal berbendera Indonesia. B. Izin usaha, Pertamina mensyaratkan penyedia kapal agar memiliki surat izin usaha pengangkutan migas dari kementerian terkait. C. Dokumen teknis, melampirkan Grosse Akta Kapal, Ship Inspection Report Program, SIR, dan Pertamina Safety Approval, PSA. D. Spesifikasi kapal, meliputi jenis kapal, seperti VLGC, Suezmax, atau EMRGC, kapasitas minimum, kecepatan minimum, panjang, length, dan kedalaman kapal. E. Usia kapal. Sebagai contoh, untuk kapal VLGC, maksimal umur kapal yang dapat diterima adalah 30 tahun. F. Periode sewa. Penawaran periode sewa harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta, misalnya 6 bulan dengan opsi perpanjangan, atau kontrak jangka panjang 3-5 tahun. 2. Para pihak yang membuat kesepakatan adalah pihak yang cakap bertindak membuat perjanjian. Para pihak yang membuat perjanjian adalah badan hukum, yaitu PTJMN, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU strip 00-12336 AH.01.01, tahun 2023, tertanggal 14 Februari 2023, dan PT PIS. Berikut perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan waktu, time charter, yang terjadi antara PT JM dengan PT PIS. A. Kapal Jenggala Nasim dituangkan dalam perjanjian sewa berdasarkan waktu garis miring. Time Charter Party MT Jenggala Nasim, nomor 156 garis miring, TCP garis miring X garis miring 2023, tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Brilian Perdana selaku Direktur Operasi PT PIS dan Aryo Wicaksono selaku Direktur Utama PT JMN dengan rekening pembayaran uang sewa melalui Bank Mandiri
atas nama PT Jenggala Maritim Nusantara. B. Kapal Jenggala Bango dituangkan dalam perjanjian sewa berdasarkan waktu garis miring Time Charter Party LP G garis miring C. Jenggala Bango nomor 195 garis miring TCP garis miring 12 garis miring 2023 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arif Sukmara selaku Direktur Gas, Petrochemical, dan New Business PTPIS dan Aryo Wicaksono selaku Direktur Utama PT JMN dengan rekening pembayaran uang sewa melalui Bank Mandiri atas nama PT Jenggala Maritim Nusantara. C. Kapal Jenggala 21 dituangkan dalam perjanjian sewa berdasarkan waktu garis miring Time Charter Party LPG garis miring C Jenggala 21 nomor 04 1 garis miring TCP garis miring 4 garis miring 2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yoki Firnandi selaku Chief Executive Officer PTPIS dan Aryo Wicaksono selaku Direktur Utama PT JMN dengan rekening pembayaran uang sewa melalui Bank Mandiri atas nama PT Jenggala Maritim Nusantara. Perjanjian dibuat oleh badan hukum yang diwakili oleh wakilnya yang sah, sehingga perikatan yang terjadi adalah hubungan hukum antar badan hukum, PT JMN dan PT PIS, bukan dengan orang dalam hal ini MKAR. Sehingga semua akibat hukum harus dan hanya dapat ditanggung oleh PT JMN dan PT PIS, bukan MKAR. 3. Suatu hal tertentu dalam perjanjian ini objek yang diperjanjikan adalah kenikmatan penggunaan kapal milik PT JMN untuk masa sewa antara 5-7 tahun dengan biaya sewa yang disepakati oleh para pihak. 4. Sebab yang halal, hal yang diperjanjikan adalah objek yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan bidang usaha para pihak. Adanya persyaratan yang dimintakan oleh PT PIS kepada PT JMN dan adanya negosiasi harga menyebabkan adanya penerapan asas kebebasan berkontrak. Asas Pakta Sunt Servanda mutlak diterapkan dalam perjanjian ini karena para pihak telah mencapai kata sepakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum PT JMN dengan PT PIS adalah hubungan hukum perdata, perikatan yang bersumber dari perjanjian. Semua akibat hukum yang terjadi akibat adanya perjanjian hanya mengikat dan berlaku untuk para pihak yang menandatangani perjanjian, yaitu PT JMN dan PT PIS sesuai asas kepribadian dalam kontrak. Dalam hal ini tidak ada hubungan hukum keperdataan antara MKAR dengan PT PIS yang berasal dari perjanjian sewa-menyewa kapal. Yang ada adalah hubungan keperdataan antara PT JMN dengan PT PIS. 2. Apakah perjanjian yang sah dapat menjadi dasar terjadinya onrechtmatig daad? Sumber perikatan adalah kesepakatan dan undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya adalah hal yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian memunculkan akibat hukum dan berlaku bagi para pihak seolah-olah undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pengertian yang dapat kita simpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata adalah bahwa setiap orang dan sesama orang lainnya dapat bertindak seolah-olah pembuat undang-undang dengan menggunakan perjanjian. Oleh karena itu perjanjian dianggap sebagai sumber hukum di samping undang-undang. Setiap orang dengan caranya sendiri dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang di dalam lingkup hukum keperdataan, privat, yang mengatur perilaku antara sesama orang dalam suatu perjanjian yang dibuat di antara mereka. Perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah perikatan yang bersumber dari pengaturan yang bersifat umum, berlaku untuk semua orang dan garis miring atau badan hukum. Adanya dua sumber timbulnya perikatan menyebabkan keduanya tidak dapat dicampur adukkan. Apabila suatu perikatan bersumber dari suatu perjanjian, maka tidaklah dapat dijadikan bersumber dari undang-undang. Pitlo menyebutkan perbuatan melawan hukum, onrechtmatige daad,
sebagai perikatan yang lahir dari undang-undang, tidaklah dapat disamakan dengan suatu perbuatan melawan hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Pitlo menjelaskan putusan Hoge Raad tanggal 13 Juni 1913 yang berbunyi, apabila suatu perjanjian merupakan syarat mutlak untuk dapatnya timbul kerugian tersebut, maka tidak dibenarkan suatu gugatan diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum onrechtmatige daad sebagai berikut. 1. Jika dahulu ada perjanjian, sekarang timbul kerugian sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian itu, maka dasarkanlah gugatan pada kontrak Breuk, Wan Prestasi 1266 Jo, 1267 KUH Perdata. 2. Tetapi bila dahulu antara penggugat dan tergugat tidak ada suatu perjanjian atau perikatan dan timbul kerugian karena perbuatan dan kesalahan tergugat, maka gunakanlah perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata, sebagai dasar menggugat tergugat. 50 Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 123K-PDT, _1996 menyatakan, untuk menilai ada atau tidaknya wan prestasi, haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. Putusan Mahkamah Agung lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1751K-PDT 2017 tanggal 19 Oktober 2017 menyatakan bahwa sudah seharusnya jika hubungan para pihak didasari oleh perjanjian, maka jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian, maka pihak tersebut harus dinyatakan telah melakukan wan prestasi bukan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, para pihak yang membuat perjanjian tidak merasa ada permasalahan. Perjanjian tetap berjalan dengan pemenuhan semua prestasi yang diperjanjikan. Kerugian yang didakwakan adalah bentuk kewajiban PT Pertamina, Persero, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, yang bersumber dari perjanjian yang sah. Kerugian sendiri baru timbul bila perjanjian telah berakhir. Telah terang benderanglah kerugian yang timbul dan dimintakan penggantian seharusnya adalah kerugian yang timbul akibat perjanjian, akibat suatu wan prestasi bukan kerugian lain. Perjanjian antara PT OTM _PT JMN dengan PT Pertamina, Persero, tetap sah dan dilaksanakan sehingga tidak ada onrechtmatige daad dalam perkara ini. Onrechtmatige daad baru timbul bila perjanjian tidak sah, karena tidak memenuhi syarat subjektif atau syarat objektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. 3. Apakah perbedaan onrechtmatige daad dengan wederrechtelijk dan bagaimana penyelesaian hukumnya? Pengertian perbuatan melawan hukum onrechtmatige daad dalam 50 putusan Hoge Raad tanggal 13 Juni 1913 Nederlandse Jurisprudensi 1913-787 Pitlo, Het Verbintenisenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Hukum Perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Negeri Belanda. Cetakan 4, halaman 220 dan seterusnya. Sebagaimana dikutip dalam AB Lobis, ganti kerugian perbuatan melanggar hukum oleh perorangan _Badan Hukum dan Pengusaha, Jakarta tanpa kota 1985, halaman 2. Lingkup keperdataan telah mengalami perkembangan. Pada awalnya suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hak orang lain yang timbul dari suatu ketentuan hukum tertulis _undang-undang, wettelijk recht, atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang, jadi bertentangan dengan wettelijke plicht. 51. Pengertian perbuatan melawan hukum, perdata, yang sebelumnya diartikan secara sempit, yaitu hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis, wettelijk recht, mengalami perluasan berdasarkan putusan Lindenbaum versus Cohen Arrest, tanggal 31 Januari 1919. Konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan putusan tersebut adalah 1.
Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif dapat berupa hak kebendaan, hak-hak pribadi seseorang, dan hak-hak pribadi khusus. 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Syarat suatu perbuatan dinyatakan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah a. Bahwa kepentingan penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran hukum itu. Tak seorang pun dapat melakukan tuntutan berdasar 1365 KUH Perdata tanpa adanya bahaya, baik bagi orang maupun barang milik orang lain. B. Bahwa kepentingan penggugat dilindungi oleh kaidah yang dilanggar. Orang yang berhak meminta agar kepentingannya dilindungi dan karenanya menuntut ganti rugi hanyalah orang-orang yang kepentingannya memang dimaksudkan untuk dilindungi oleh kaidah hukum yang dilanggar itu tadi. C. Bahwa kepentingan itu termasuk dalam ruang lingkup kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh ketentuan. Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1401 KUH Perdata Belanda. Dengan kata lain, sifat kepentingan penggugat di sini telah terancam dengan perbuatan melawan hukum itu. D. Bahwa pelanggaran kaidah itu bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat. Satu dan lain hal dengan memperhatikan sikap dan 108. Kelakuan si penggugat itu sendiri. Dan E. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum. Tidak ada overmacht, no odwer, wettelijk voorschrift, dan ambtelijk bevel. 52. 3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, patiha, yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. 53. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut Maryam Darus Badrul Zaman adalah suatu konsep perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat. 54. Dalam perkara MKAR tidak terlihat pemenuhan unsur-unsur onrechtmatig daad. Dalam putusan tidak tampak bagian pertimbangan yang menganalisis terkait perjanjian tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Tidak tampak pula pertimbangan hakim yang menyatakan pelanggaran atas kesusilaan serta terkait tidak dipenuhinya kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Dalam putusan dapat diketahui bahwa ada jangka waktu yang cukup dari dilayangkannya surat penawaran hingga penandatangan perjanjian. Setelah sebelumnya ada penandatanganan nota kesepahaman, adanya pihak ketiga yang diminta menilai harga sewa yang wajar, termasuk adanya adendum dari perjanjian, merupakan pemenuhan asas itikat baik dan kebebasan berkontrak yang diterapkan oleh para pihak dalam melakukan perikatan berdasarkan persetujuan. 52 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cetakan 1, Bandung, Alumni, 1992. Halaman 253. 53 Rosa Agustina, et al., Hukum Perikatan, Law of Obligations, Bali, Pustaka Larasan, 2012, halaman 8. 54 Maryam Darus Badrul Zaman, KUH Perdata. Buku 3, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, PT Alumni, 2011. Halaman 147-148. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam konsep pidana, wederrechtelijk, adalah melanggar atau memperkosa kepentingan hukum, membahayakan kepentingan umum, dan yang paling utama adalah tidak mengganggu kepentingan masyarakat. 55. Contoh seseorang telanjang di jalan umum adalah pelanggaran hukum. Namun bila ia adalah suku primitif yang tidak mengenal pakaian dan baru datang ke kota, maka perbuatannya tersebut dalam masyarakatnya bukanlah perbuatan melawan hukum. Terdapat persamaan antara perbuatan melawan hukum, onrechtmatig daad, dengan pelanggar undang-undang hukum pidana, wederrechtelijk, adalah sama-sama bertindak bertentangan dengan larangan atau keharusan. Pasal 1365 KUH Perdata
memuat sanksi berupa penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh mereka yang bersalah melakukan onrek mati gedaat. Hal yang sama juga ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Perbedaannya adalah ruang lingkup onrecht mati gedaat lebih luas dari wederrechtelijk, karena setiap tindak pidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi sebaliknya, tidak setiap perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena adanya asas tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditentukan sebelum perbuatan itu. Nulla puna sie praevia lege poenali, dalam hukum pidana. Jurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan nomor 42, K/KR/1965 tanggal 8 Januari 1966 menyatakan, suatu tindakan pidana pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan yang melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya, negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak dapat untung. Perbedaan antara wederrechtelijk dan onrecht mati gedaat adalah terletak pada kenyataan bahwa hukum wederrechtelijk secara langsung mengenai tertib umum, sedang ketentuan dari onrecht mati gedaat terutama bertujuan melindungi kepentingan individu. Selanjutnya terdapat perbedaan-perbedaan dalam sanksinya, yakni 55. Lihat Leden Marpaung, unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum, delik. Jakarta, Sinar. Grafika 1991, halaman 57. Nomor. Wederrechtelijk. Onrechtmatige daad. 1. Bertujuan mengatur mengenai ketertiban umum, bertujuan melindungi kepentingan individu. 2. Pemidanaan ditujukan pada pelaku, bertujuan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. 3. Seseorang terancam dipidana bila melakukan pelanggaran hukum. Contoh ares dokter hewan di Desa Huizen, HR 20 Maret 1973 NJ. 1933, di Desa Huizen sedang terjangkit penyakit mulut dan kuku sapi. Seorang dokter hewan memasukkan beberapa sapi sehat ke dalam kandang sapi yang berpenyakit mulut dan kuku. Dokter hewan tersebut diajukan ke pengadilan. Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan dokter hewan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum karena unsur wederrechtelijk tidak terbukti. 56. Gugatan perbuatan melawan hukum baru hanya dapat diajukan oleh seseorang yang merasa dirugikan. 4. Seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban membayar ganti kerugian terjadi sejak timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. 5. Ada aturan tersendiri yang mengatur pelanggaran dari setiap tindak pidana. Hanya terdapat satu ketentuan umum yang mewajibkan pelaku membayar ganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkannya. Pasal 1365 KUH Perdata. 6. Hakim bebas dalam menentukan jenis dan berat hukuman sesuai batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hakim tidak boleh memberikan ganti kerugian lebih besar dari apa yang dituntut. 7. Pidana gugur dengan matinya pelaku. Matinya pelaku mengalihkan tanggung jawab perdata ke ahli waris. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa onrecht mati gedaat lebih luas dari wederrechtelijk, karena setiap tindak pidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sebaliknya tidak setiap perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana. Secara umum, melawan hukum dengan melawan perikatan memiliki beberapa perbedaan antara lain. 56. 1. Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum. Sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya. 2. Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum, yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana.
Sedangkan wan prestasi mengandung sifat melawan perikatan, yang oleh karenanya kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda, maupun bunga. 3. Sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa. Onwet mati gedaat. Sedangkan sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak. Dalam suatu perjanjian, onrecht mati gedaat. Berikut jurisprudensi yang diperoleh dari beberapa putusan terkait penerapan ada atau tidaknya itikat baik guna menentukan suatu perkara, termasuk dalam onrecht mati gedaat maupun wederrechtelijk, adalah putusan Mahkamah Agung nomor 4 garis miring, Jur garis miring, Pit garis miring, 2018 menyatakan para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah, bukan penipuan, namun wan prestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikat buruk garis miring tidak baik. Putusan Mahkamah Agung nomor 1689 K garis miring Pit garis miring 2015 yang menyatakan alasan kasasi terdakwa yang menyatakan kasus terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata. Selanjutnya utang piutang antara terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan itikat buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan. 56 Lenden Marpaung, SH, unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum, delik, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, halaman 52-53. Putusan Mahkamah Agung, nomor 366, K-P, ID-2016, yang menyatakan perjanjian yang didasari dengan itikat buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wan prestasi tetapi penipuan. Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, nomor 1974, K-PDT, garis miring 2001, tanggal 29 September 2003 diterangkan bahwa perjanjian peralihan hak atas tanah batal demi hukum apabila akta jual beli tanah dinyatakan cacat hukum oleh karena pemalsuan tanda tangan. Namun, mengenai pemalsuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan laboratorium kriminologi. Atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan. Apabila terbukti palsu, yang berarti pihak yang berhak belum garis miring tidak melakukan kesepakatan, maka perjanjian harus dibatalkan demi hukum. Penyelesaian hukum terkait perkara onrecht mati gedaat melalui mekanisme perdata dengan membukti terlebih dahulu unsur-unsur onrecht mati gedaat dalam arti luas, sedangkan penyelesaian wederrechtelijk melalui mekanisme hukum pidana, yaitu membuktikan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar. Simpulan 1. Tidak ada hubungan hukum antara MKAR dengan PT Pertamina, Persero, yang memiliki hubungan hukum adalah PT OTM garis miring PT JMN dengan PT Pertamina, Persero, berupa perikatan yang bersumber dari perjanjian. 2. Bila perjanjian yang menjadi sumber perikatan antara PT OTM garis miring PT JMN dengan PT Pertamina, Persero, sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, maka tidak mungkin ada onrecht mati gedaat. Dalam kasus ini tidak ditemukan adanya onrecht mati gedaat, karena perjanjian antara PT OTM garis miring PT JMN dengan PT Pertamina, Persero adalah sah dan tidak pernah dibatalkan atau dimintakan batal oleh para pihak ataupun dengan putusan pengadilan. 3. Onrecht mati gedaat lebih luas dari wederrechtelijk karena setiap tindak pidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi sebaliknya, tidak setiap perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana. Penyelesaian hukum terkait perkara onrecht mati gedaat melalui mekanisme perdata dengan membukti terlebih dahulu unsur-unsur onrecht mati gedaat dalam arti luas, sedangkan penyelesaian wederrechtelijk melalui mekanisme hukum pidana, yaitu membuktikan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar. Tulisan ini dibuat atau disusun
berdasarkan fakta yang tercantum dalam dokumen beserta keterangan dan garis miring atau penjelasan yang diberikan. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang diberikan tidak sesuai dengan fakta ataupun bukti-bukti yang ada, sehingga terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalam pendapat hukum, maka pendapat hukum menjadi tidak berlaku. Atau apabila masih diperlukan, maka akan dilakukan koreksi sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya. Depok, 5 April 2026. Dr. Sri Laksmi Anindita, SH, MH.